Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana jika hari raya Id jatuh di hari Jumat? Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau sudah melaksanakan sholat Id berjamaah maka boleh untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Apakah pandangan yang seperti ini benar? Pandangan yang seperti ini itu sejatinya benar, tapi jawabannya kurang lengkap. Kenapa? Karena keringanan dalam Islam itu ada. Keringanan dalam Islam itu diizinkan. Tetapi keringanan tersebut boleh diambil apabila syarat dan ketentuannya dipenuhi. Sebaliknya, apabila syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi, maka tidak boleh mengambil keringanan tersebut. Tentang diperbolehkannya untuk tidak sholat Jumat bagi orang-orang yang sudah menghadiri sholat di hari raya Id, maka itu ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hada idani. Sesungguhnya pada hari ini ada dua hari raya, yaitu hari raya Id dan juga hari raya Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati. Barang siapa yang menginginkan untuk tidak sholat Jumat, maka diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Wa inna mujammi'un. Tetapi kami tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Ingat, baginda Nabi Muhammad tidak mengatakan saya, tapi baginda Nabi Muhammad mengatakan kami. Hal yang sama juga ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Ubaid bercerita, summa syahidtu ma'a Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Saya pernah bersama dengan Khalifah Utsman bin Affan, fakana dzalika yaumal jumu'ati, di mana hari raya Id jatuh pada hari Jumat. Fasalla qabla al-khutbati, beliau salat kemudian khutbah. Summa khutbah, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hada yaumun qad ijtama'a lakum fihi aidan. Sesungguhnya pada hari ini adalah hari dua hari raya, hari raya Id dan hari raya Jumat. Faman ahabba ayyantadiral jumu'ah min ahlil awali falyantandir. Panjenengan semua yang termasuk ahlul awali, orang-orang yang berdomisili jauh, apabila menginginkan untuk menunggu sampai nanti sholat Jumat, maka silahkan menunggu. Waman ahabba ayyarji'a faqad adintulah. Tapi panjenengan yang mau untuk pulang tidak mengikuti sholat Jumat, maka saya izinkan. Dari hadis ini apa kesimpulannya? Lihat jawaban Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Juz 1 halaman 239. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa idza kana yaumul fitri yaumal jumu'ati shallal imamul Id hina tahillus shalah. Apabila hari raya Id jatuh pada hari Jumat, maka imam salat Id sesuai pada waktunya. Summa adina liman hadrahu min ghairi ahlil misri fi ayyan sarifu insya'u ila ahlihim wa la ya'uduna ilal jumu'ati. Tapi bagi orang-orang yang termasuk selain penduduk kota, artinya adalah orang-orang yang berdomisili di tempat yang jauh dari kota, diizinkan oleh imam untuk pulang dan boleh tidak kembali untuk sholat Jumat. Wal ikhtiyaru lahum ayyuqimu hatta yajma'u. Juga diperbolehkan bagi mereka untuk menunggu sampai nanti mengikuti sholat Jumat. Wala yajuzu hada li ahadin min ahlil misri. Tetapi keringanan ini tidak diperkenankan bagi penduduk kota. Ayyud'au ayyajma'u illa min udrin. Penduduk kota tetap diperintahkan untuk mengikuti sholat Jumat kecuali ada udzur. Maka hasil dari rangkuman hadis dan jawaban di atas, nomor 1, bagi takbir masjid, panjenengan tetap harus menyelenggarakan sholat Jumat di masjid panjenengan masing-masing seperti biasanya. Kenapa?
karena keringanan untuk tidak sholat Jumat itu ada, tapi bukan diperuntukkan untuk seluruh orang, tapi hanya sebagian saja. Artinya ada sebagian yang mendapatkan keringanan boleh tidak sholat Jumat, ada sebagian yang lain tetap diwajibkan sholat Jumat. Pertanyaannya, kalau takmir masjid meliburkan sholat Jumat, maka bagaimana orang-orang yang masih wajib melaksanakan sholat Jumat, di mana dia akan mencari tempat sholat Jumat? Dan ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, inna mujammi'un, saya dan para sahabat, kami artinya, yaitu orang-orang yang berdomisili dekat dengan masjid, tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Yang kedua, bagi orang-orang yang memenuhi kriteria, yaitu domisilinya sangat jauh dari tempat penyelenggaraan Jumat, domisilinya sangat jauh dari tempat penyelenggaraan sholat id, sehingga sekiranya apabila dia pulang setelah sholat id, kemudian kembali lagi ke tempat Jumatan, waktunya tidak sampai, waktunya tidak cukup, maka ia boleh untuk tidak sholat Jumat. Lalu sholat apa? Diganti dengan sholat duhur di rumahnya sebanyak 4 rakaat. Poin nomor 3, keringanan ini berlaku untuk sebagian orang. Apa itu? Yaitu ahlul awali, orang-orang yang penduduk domisili yang jauh dari tempat diselenggarakan Jumat dan sholat id. Adapun sebaliknya, untuk orang-orang ahlul misir, orang-orang yang ada di kota, yang di situ ada penyelenggaraan Jumat, yang di situ ada penyelenggaraan id, tidak jauh dari rumahnya, maka tetap wajib untuk mendirikan sholat Jumat dan menghadirinya. Poin nomor 4, apakah kondisi yang kita alami sekarang sama dengan kondisi yang dialami Rasulullah? Maka mari kita jujur dengan kondisi kita masing-masing. Lihat berapa jauh jarak masjid yang kita hadiri untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Lihat berapa jauh tempat untuk kita menghadiri penyelenggaraan sholat id. Apabila ternyata jaraknya tidak jauh sekali yang menyebabkan kita terlambat untuk menghadiri sholat Jumat, berarti kita termasuk ahlul misir, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan keringanan untuk libur sholat Jumat. Artinya sholat idnya sunnah, sholat Jumatnya hukumnya tetap wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.